Pada Pilkada tahun 2024 ini, KPU Kabupaten Bangka Barat akan menyiapkan sebanyak 339 TPS reguler untuk mengakomodir 151.607 daftar pemilih tetap yang akan menyumbangkan suaranya. Ratusan TPS ini nantinya akan tersebar pada 60 desa di 6 kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka Barat. Setiap TPS nantinya akan mengakomodir sebanyak 300 sampai 600 pemilih tergantung letak geografis dan kepadatan penduduk. Anggota KPU Bangka Barat, Dwi Aprianto, mengatakan akan terjadi penurunan sebanyak 230 TPS bila dibandingkan dengan pemilu pada bulan Februari 2024 lalu yang berjumlah 569 TPS reguler. Itu kita mendapat instruksi dari KPU RI bahwa harus ada regrouping. Regrouping itu pengerucutan dari TPS-TPS yang ada di pemilu 2024 kemarin. Tujuannya adalah itu selama dalam proses pencoklitan kita bisa melihat bagaimana potensial pemilih yang ada dalam satu TPS sehingga muncul di Bangka Barat itu di angka 339 TPS seperti itu. Saat ini KPU Bangka Barat sedang melakukan tahapan coklit data pemilih yang progresnya sudah mencapai 90%. Diketahui pemungutan suara pemilihan kepala daerah akan berlangsung tanggal 27 November 2024 mendatang. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Oma Kisma, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Partai Golkar resmi mengumumkan Bupati Asahan, Surya, sebagai calon wakil gubernur Sumatera Utara mendampingi Bobi Nasution. Golkar juga menargetkan menang 60% pada pilkada mendatang. DPD Partai Golkar Sumatera Utara resmi menunjuk Bupati Asahan, Surya, mendampingi menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution, dalam Pilgub Sumatera Utara 2024. Keputusan ini telah disetujui oleh Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Sosok Surya yang sudah matang dalam pemerintahan dinilai mampu mengatrol perolehan suara Bobi Nasution. Namun, Partai Golkar masih harus mendiskusikan keputusan ini ke Koalisi Indonesia Maju untuk mencapai kesepakatan bersama. Golkar pun menargetkan menang 60% pada pilkada mendatang. Jadi hari ini kita sudah menyepakati dari Golkar wakilnya Pak Surya. Sudah, dan ini juga sudah disetujui DPP Partai Golkar Pak Airlangga Hartarto. Target dari DPP adalah 60% kemenangan untuk Sumatera Utara, tapi insya Allah bisa tercapai untuk itu. Sudah, dan ini juga sudah disetujui DPP Partai Golkar Pak Airlangga Hartarto. Target dari DPP adalah 60% kemenangan untuk Sumatera Utara, tapi insya Allah bisa tercapai. Selain Golkar, PKB juga sempat mengajukan calon pendamping Bobi, yaitu istri Raffi Ahmad, Nagita Slavina. Bobi juga menunggu PKB untuk mempertemukan dirinya dengan Nagita Slavina. Dia kan yang mengusulkan PKB. Makanya untuk calon wakil itu kita serahkan dari partai. Ya, kalau PKB mengusulkan kemarin ya kita nunggu arahan dari PKB saja kalau mau mempertemukan, mau mendilkan ibaratnya ya kami nunggu dari PKB. Menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution, tahun ini maju dengan dukungan dari 6 partai, yaitu Partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PKB, dan Nasdem. Selain Bobi, bursa Pilgub Sumatera Utara diprediksi akan diramaikan juga oleh Edi Rahmayadi. Edi pun akan didukung oleh PKS dan Hanura. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, isu mundurnya Gibran Rakebuming Raka dari jabatannya sebagai wali kota Solo semakin santer di publik. Namun saat ditanya mengenai hal tersebut, putra sulung Presiden Joko Widodo itu meminta masyarakat untuk menunggu. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakebuming Raka dikabarkan akan segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wali kota Solo. Mengenai isu mundur dari wali kota, putra sulung Presiden Joko Widodo ini hanya menjawab singkat. Gibran meminta masyarakat menunggu. Ini yang terakhir, Mas, untuk pelantikan Mas, sebagai wali kota dengan Mas.
Ya nanti lihat aja, oke. Nanti segera diisi ya. Tunggu dulu ya. Diketahui Gibran dilantik menjadi wali kota Solo pada 26 Februari 2021. Baru menjabat sekitar 2,5 tahun, Gibran pun kemudian menjadi pendamping Prabowo di Pilpres 2024. Gibran terpilih sebagai wakil presiden dan akan dilantik pada Oktober 2024. Ya, usai menyambangi Partai Golkar dan PKS, rencananya Kaisang akan segera menemui Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Pertemuan ini dilakukan sebagai bentuk silaturahmi jelang gelaran Pilkada 2024. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, terus melakukan safari politik. Setelah berkunjung ke Partai Golkar dan PKS, putra bungsu Presiden Jokowi ini rencananya akan menemui Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Sebelumnya, Puan menyatakan PDIP masih membuka peluang untuk mengusung Kaisang dalam Pilkada Jakarta. Namun, PDI Perjuangan juga tetap upayakan ajukan calon dari internal partai. Banyak nama yang kemudian berkembang, masuk, muncul, kita pertimbangkan juga dari teman-teman dari partai lain yang tentu saja kita pertimbangkan juga. Ya, tapi kembali kami tetap harus melihat pertama bagaimana hasil survei, kemudian bagaimana wilayah, bagaimana kemudian sosok-sosok tersebut, apakah memang kuat di wilayah mana, karena kan pilkada ini mencakup hampir semua provinsi, kabupaten, kota dengan keanekaragaman dan wilayahnya yang punya kekhasan masing-masing. Jadi ini yang masih kita sama-sama cermati. Pernyataan Puan ini langsung disambut oleh kakak Kaisang sekaligus wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Bahkan Gibran mendorong Kaisang untuk langsung menemui Puan. Oh, bagus itu. Harusnya ini Kaisang hari ini harusnya segera bertemu Mbak Puan. Oh, kalau survei saya belum melihat ya, tapi ya kalau udah ada dukungan secara lisan dari Mbak Puan itu saya kira itu sebuah kekuatan. Dan harusnya Kaisang harus segera menyambut itu. Segera ketemu Mbak Puan hari ini harusnya. Meski hingga kini belum mendapatkan kepastian jadwal silaturahmi, namun Kaisang terus upayakan untuk bisa berkomunikasi dengan PDI Perjuangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pengusaha Yusuf Hamka mengaku siap jika disandingkan dengan Kaisang di Pilkada Jakarta. Wacana duet Kaisang Baba Alun atau Kabah tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Golkar saat bertemu dengan Kaisang. Kabar Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI maju di Pilkada Jakarta mendapat dukungan dari sejumlah partai, diantaranya Partai Golkar dan PKB. Sosok Yusuf Hamka pun disiapkan Partai Golkar untuk mendampingi Kaisang di Pilkada Jakarta 2024. Pengusaha Yusuf Hamka menyatakan siap jika sudah menjadi keputusan partai. Saya cuma bisa bilang, ini nggak salah Pak, saya nggak punya logistik. Logistik saya bukan buat bagi-bagi rakyat. Saya bilang, wah, saya bilang ini udah perintah katanya. Oh iya, saya bilang perintah saya tetap jalankan. Nah kalau rakyat membutuhkan logistik sama saya nggak pernah menjanjikan logistik buat rakyat. Saya menjanjikan kesejahteraan kalian pasti akan lebih baik. Ya, sekolah gratis, ya kan. Insya Allah. Makan pun saya sudah melakukan. Warung nasi kuning Baba Alun ini udah dari tahun 2018, dari Februari. Saya ditanya, konsepnya apa? Seluruh kelurahan saya bikin warung nasi kuning Baba Alun. Kaisang pun tidak menutup peluang untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Namun, Kaisang mengajukan Ridwan Kamil untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Tapi saya rasa Golkar juga punya jagoan, Pak Ketum, ada Pak Ridwan Kamil. Mungkin kalau Pak Ridwan Kamil sudah bosan di Jawa Barat, mungkin bisa mencari tantangan baru Pak di DKI Jakarta. Tapi balik lagi, ini kan politik sangat dinamis, khususnya di Jakarta. Jadi kita tunggu aja sampai nanti akhir pendaftaran di 29 Agustus.
Duet Kaesang Baba Alun masih harus didiskusikan oleh partai anggota Koalisi Indonesia Maju. Lantaran masing-masing partai ingin mengusung calonnya sendiri. Salah satunya adalah PAN yang ingin mengusung Zita Anjani, putri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dalam Pilkada Jakarta. Sementara Partai Gerindra sudah memberikan surat rekomendasi kepada Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jakarta. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, wacana pencalonan duet Kaesang Yusuf Hamka di Jakarta membuat potensi Ridwan Kamil maju di Pilkada Jawa Barat semakin menguat. Dan Bima Arya dan juga Deni Ratnasari digadang-gadang masuk untuk mendampingi Ridwan Kamil di Pilgub Jawa Barat. Di tengah terombang-ambingnya nasib Ridwan Kamil di Pilkada mendatang, sejumlah partai masih upayakan Ridwan Kamil maju sebagai gubernur di Pilgub Jawa Barat. Nama Bima Arya dan Desi Ratnasari pun mencuat. Partai Amanat Nasional mencoba untuk memasangkan dua nama ini dengan Ridwan Kamil di Pilkada Jawa Barat. Bahkan PAN telah memastikan akan mengusung RK maju dalam Pilkada Jawa Barat. Sementara Partai Golkar sebagai partai yang menaungi Kang Emil terbuka atas kedua nama yang diajukan PAN. Namun untuk kepastiannya, hingga kini Golkar masih menunggu hasil survei internal kedua. Bar dan DKI masih menunggu terkait dengan survei terakhir. Pak, berarti Ridwan Kamil bakal dilempar ke Jakarta atau tetap di Jawa Barat, Pak? Kita lihat kombinasinya nanti. Pak, muncul selebaran apa Pak RK dipasangkan dengan Kaesang itu tanggapan seperti apa? Ya, itu masih kita pelajari seluruhnya. Ya, pokoknya RK dipersiapkan untuk melawan siapapun lawannya. Sementara Partai Gerindra hingga kini masih merekomendasikan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Namun Partai Gerindra menyerahkan sepenuhnya kepada Ridwan Kamil untuk memutuskan akan maju dalam Pilgub Jakarta atau Jawa Barat. Selain Ridwan Kamil, Bupati Purwakarta 2008 hingga 2018 Deddy Mulyadi jadi salah satu kandidat potensial dalam Pilkada Jawa Barat. Deddy telah dilirik sejumlah partai untuk maju dalam Pilkada Jawa Barat termasuk PDIP dan Gerindra. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kontestasi politik di Pilkada Jawa Barat semakin menarik. Lagi-lagi Ridwan Kamil menduduki peringkat pertama dalam survei terbaru. Lantas, siapa lawan terberat Kang Emil dalam Pilgub Jawa Barat mendatang? Dan berikut sejumlah survei yang telah kami himpun. Terdapat 3 survei yang telah kami himpun, pemirsa. Ada survei terbaru yang dilakukan untuk elektabilitas kandidat potensial Gubernur Jawa Barat, di mana untuk survei yang pertama, nama Ridwan Kamil menduduki peringkat pertama jauh di angka 50,6%. Kemudian berikutnya ada nama Deddy Mulyadi yang mendekati peringkat 1 yakni Ridwan Kamil. Kemudian ada nama Deddy Mizwar di 3,7%. Kemudian Dede Yusuf di 2,7%, dan ada nama Bima Arya 2,2%, di mana Bima Arya ini kemarin sempat diusung oleh PAN untuk menemani Kang Emil dalam Pilgub Jawa Barat. Survei ini dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting pada 9 Juni hingga 1 Juli 2024. Dan kita lihat survei berikutnya, pemirsa. Kalau tadi survei yang terbaru, kita lihat survei yang dilakukan beberapa waktu yang lalu untuk elektabilitas kandidat potensial Gubernur Jawa Barat, di mana nama Ridwan Kamil pada beberapa bulan yang lalu masih berada di peringkat pertama, namun hanya mencapai 25,2% saja, setengah dari survei yang dilakukan pada periode saat ini. Dan kemudian yang kedua masih didekati juga oleh kandidat terkuatnya, ini Deddy Mulyadi dengan 16,3%. Lalu ada Bima Arya dengan 1,3% dan nama Deddy Mizwar di 0,9%. Ini survei dilakukan pada tanggal 27 Mei hingga 2 Juni 2024 lalu. Kita lihat survei terbaru berikutnya, pemirsa, untuk Pilgub Jawa Barat. Nama Ridwan Kamil masih menduduki peringkat pertama di 16%. Kemudian dilanjutkan dengan nama Deddy Mulyadi lagi-lagi di 11,2%. Dan kemudian ada nama pelawak atau komedian, yakni Komeng yang kemarin juga terpilih sebagai anggota DPD Jawa Barat, yakni Alfian Syah dengan 0,8%. Kemudian ada nama Ono Surono di 0,7%. Dan ada nama istri dari Ridwan Kamil, yakni Atalia
Praratia dengan 0,5%. Survei ini dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada tanggal 20 hingga 27 Juni 2024. Kita lihat pemirsa, persaingan di Pilgub Jawa Barat ini semakin panas karena memang kita ketahui Ridwan Kamil ini masih kita belum ketahui bersama-sama apakah nanti akan maju di Pilgub Jawa Barat ataupun Pilgub Jakarta. Ya pemirsa, Pilkada Kota Cimahi terus memanas. Gerindra mengusung nama lain untuk melawan calon yang diusung 3 partai di Pilkada serentak 2024 mendatang. DPC Partai Gerindra Kota Cimahi menetapkan dan mengusung Aditya Yudhistira sebagai bakal calon wali kota Kota Cimahi. Pengusungan bertepatan dengan momentum konsolidasi dan silaturahmi struktur sampai tingkat RT. Partai Gerindra di Kota Cimahi hanya mempunyai 5 kursi, namun sudah berkomunikasi dengan partai lain untuk koalisi. Untuk Cimahi, makin liriknya bisa dilihat ya. Liriknya nanti bisa dilihat di Ya, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI berkoalisi dengan Partai Golkar untuk mengusung Bupati Kendal Diko Ganinduto dalam pemilihan Wali Kota Semarang. Majunya Diko sebagai bakal calon Wali Kota Semarang tersebut usai dirinya dipanggil Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Diko atau Bro Diko. Bupati Kendal Diko Ganinduto yang sebelumnya santer dikabarkan masuk dalam bursa pemilihan Gubernur Jawa Tengah tiba-tiba memutuskan untuk maju sebagai bakal calon wali kota Semarang. PSI dan Partai Golkar sepakat berkoalisi dalam mengusung Diko dalam Pilwakot Semarang 2024. Dukungan tersebut diawali dengan silaturahmi politik yang digelar antara PSI dan Partai Golkar di Kota Semarang. Masing-masing pengurus partai sepakat untuk mulai bergerak menjalankan mesin partai serta membentuk tim relawan pemenangan. Bakal calon wali kota Semarang Diko Ganinduto menyatakan sudah mempelajari dan mempersiapkan strategi pemenangan di Kota Semarang sejak 2 bulan lalu. Berubahnya haluan dari Pilgub Jateng ke Pilwakot Semarang disebutnya sebagai dinamika politik. Ya itu kan yang namanya dinamika politik ya, dan ini hal yang sangat biasa, hal yang sangat biasa di dalam politik, karena tentunya kita dalam berpolitik ini tentunya ada beberapa opsi-opsi dalam berpolitik. Kemudian saya aja kemarin diberikan 2 surat tugas, yang pertama di provinsi dan yang kedua di Kendal. Tiba-tiba saya sekarang diberikan tugas di Kota Semarang, yang memang Kota Semarang ini juga menjadi pertimbangan, karena dalam saya berprinsip dalam berpolitik itu semakin besar manfaat yang bisa saya berikan itu semakin baik. Jadi kalau kita lihat dari jumlah penduduk di Kendal dan Semarang, Kota Semarang ini kan jauh lebih banyak penduduknya. Sementara itu, Ketua DPW PSI Jawa Tengah M. Farhan mengatakan diusungnya Diko sebagai bakal calon wali kota Semarang diharapkan menjadi energi dan motivasi baru bagi generasi muda. Farhan menyebut pihaknya sudah berkomunikasi dengan seluruh ketua partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju untuk pemenangan Pilwakot Semarang. Hampir mitra koalisi dari Koalisi Indonesia Maju berkomunikasi. Kemudian kebetulan beberapa ketua partai dari Koalisi Indonesia Maju komunikasi dengan kami sebagai Dewan Pembina. Dan tentu di luar Kim juga ada gitu loh. Dan tadi disampaikan oleh Bro Diko, kita akan menjadi koalisi besar. Dalam waktu dekat, tim relawan dan partai pengusung Diko Ganinduto akan melakukan belusukan di Kota Semarang. Diko menjadi orang pertama yang dideklarasikan secara langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar dan PSI untuk maju dalam Pilwakot Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Ya, petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlis Sumedang, Jawa Barat harus berjibaku kerja keras saat pencocokan dan penelitian. Mereka rela melintasi perairan Waduk Jati Gede dengan beradu termasuk jalan kaki sejauh 4 km dengan medan yang tak biasa. Dan informasi tadi sekaligus menutup Kawal Pilkada hari ini. Saya Reza Siregar dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Kawal Pilkada kami sampaikan, Anda tentukan. Terima kasih, sampai jumpa.
Petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih di Desa Mekarsari, Kecamatan Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, rela melintasi perairan Waduk Jatigede dan hutan dengan akses jalan setapak untuk melakukan pencocokan dan penelitian dalam tahapan Pilkada serentak 2024. Sebelum sampai ke rumah warga di kawasan Blok Cisereh yang merupakan lokasi terpencil, petugas Pantarlih yang diawasi langsung Ketua KPUD Sumedang, Bawaslu, PPK, Panwascam, PPS, dan PKD harus melintasi perairan Jatigede dengan menaiki perahu. Ini lantaran jika melintasi perjalanan darat sekitar 4 km akan memakan waktu 2 jam dengan medan jalan yang terjal. Dan jika melintasi perairan Waduk Jatigede dapat mempersingkat waktu menjadi sekitar 30 menit. Di Blok Cisereh tercatat ada sekitar 9 jiwa data penduduk potensial pemilih pada Pilkada November mendatang. Lokasi ke TPS kalau dari sini memang aksesnya sulit gitu. Paling ada jalan setapak, jalan kaki. Kalau bisa lewat air juga, perairan, naik perahu. Lumayan lah kurang lebih 2 jam ada. Sementara itu, Ketua KPUD Sumedang, Ogi Ahmad Fauzi, mengapresiasi petugas Pantarlih atas dedikasinya walaupun secara honor tidak terlalu besar. Namun kinerjanya sangat luar biasa. Hanya ada 9 pemilih dan 4 kakak yang ada di blok ini, Cisereh ini. Tapi tadi bagian dari kami memastikan bahwa setiap warga negara yang telah memiliki hak pilih itu harus kami pastikan mereka terdata, walaupun hanya 9 pemilih, begitu ya. Proses coklit di Sumedang sudah mencapai 90%. Sementara tahapan coklit untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat serta bupati dan wakil bupati Sumedang akan berakhir pada 24 Juli mendatang.